Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar? Tentu sehat kan ya? Selamat ibu ucapkan kepada kalian yang sudah naik ke kelas 8. Masih semangat kan ya belajar dari rumahnya? Oke, baiklah untuk kesempatan kali ini kita berkenalan dulu. Nah, bagi anak-anak yang dulu masuk ke kelas 7 FGHI, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan Ibu. Nah, bagi kalian yang belum pernah Ibu ajar, perkenalkan nama Ibu Ariana. Di sini Ibu mengajar bidang studi Bahasa Indonesia. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi bab 1 mengenai teks berita. Coba kalian perhatikan materi berikut ini. Nah, di sini pengertian berita. Berita adalah suatu informasi baru yang disajikan dalam pembacaan atau penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Menurut KBBI, berita yaitu cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berdasarkan penyampaian berita dibagi menjadi dua, yaitu satu, berita yang disampaikan secara lisan, dan yang kedua berita yang disampaikan secara tulisan. Contohnya, berita yang disampaikan lewat lisan itu melalui radio, kita mendengarkan berita melalui radio, dan kita bisa melihat dan mendengarkan berita melalui televisi. Nah, sedangkan penyampaian teks berita melalui tulisan itu melalui media cetak. Kalian bisa membaca teks berita pada koran ataupun majalah. Selanjutnya, jadi kesimpulannya di sini, teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian yang telah terjadi mengenai sesuatu yang sudah terjadi. Nah, anak-anak, ayo siapa yang belum pernah melihat berita? Nggak mungkin kan ya, pasti kalian sudah pernah mendengar dan membaca berita dari media elektronik. Dengan membaca atau mendengarkan teks berita, kalian tujuan dari melihat berita itu adalah untuk mendapatkan suatu informasi. Dengan bertambahnya informasi, berarti bertambah pula wawasan kita. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks berita. Nah, ciri-ciri teks berita di sini terbagi atas 7. Yang pertama itu adalah menarik. Menarik di sini maksudnya ketika kita mau membuat teks berita, jadi berita itu harus dibuat atau disajikan dengan judul yang menarik, perhatian semua orang, agar orang yang membaca teks berita kita itu mau membaca berita yang kita buat. Ciri-ciri yang kedua adalah aktual atau terkini. Nah, maksudnya di sini aktual di sini berita yang sedang hangat dibicarakan oleh semua orang. Berita baru, berita hangat. Nah, ciri-ciri yang ketiga dipercaya atau terfaktual. Artinya di sini adalah faktual itu adalah fakta, benar-benar terjadi. Ciri-ciri yang keempat diterima di masyarakat. Ciri-ciri yang kelima adalah jelas. Yang keenam kalimatnya sederhana. Yang ketujuh segera disampaikan. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini ada unsur-unsur berita. Salah satu syarat berita adalah lengkap,
adalah lengkap. Untuk dapat dikatakan lengkap, berita haruslah mampu menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Rumus tersebut adalah rumus dalam menulis bagi seorang penulis atau pembaca berita. Nah, apakah anak-anak sudah tahu kepanjangan dari 5W plus 1H? Mungkin kalian sudah pernah mendengar ya, apa itu 5W plus 1H. Sebenarnya 5W plus 1H itu merupakan singkatan dari bahasa Inggrisnya, yaitu ada what, ada where, ada when, ada who, why, dan how. Nah, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ada apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Unsur yang pertama adalah what. What itu menanyakan apa yang sedang terjadi atau menanyakan apa yang diinformasikan. Unsur yang kedua adalah who. Menanyakan siapa yang terlibat di dalam peristiwa atau kejadian tersebut. Berarti siapa saja orangnya yang terlibat dalam berita itu, dalam teks berita itu. Selanjutnya itu adalah when. When itu menanyakan kapan peristiwa tersebut terjadi. Yang kelima adalah where. Where itu menanyakan di mana peristiwa itu terjadi. Berarti lokasinya ya. Where ini merujuk pada lokasinya. Terus yang terakhir adalah how. Menanyakan bagaimana peristiwa itu terjadi. Oke, next. Di sini ada contoh teks berita yang sudah ada contoh teks berita. Di sini sudah ditentukan juga unsur 5W plus 1H-nya. Di paragraf pertama di sini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nah, ada contoh teks berita berjudul Temukan Pelanggaran KPU Poso Gelar Pemilihan Ulang. Nah, di paragraf pertama ini berisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah menggelar pemilihan ulang pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015. Menyusul temuan pelanggaran saat tanggal 9 Desember lalu. Nah, berarti di sini di paragraf pertama ini terdapat unsur what, berarti menanyakan. Terus selanjutnya adalah unsur when, berarti kapan peristiwa itu terjadi. Yang ketiga adalah unsur why. Selanjutnya di paragraf yang kedua, sebanyak 549 pemilihan di TPS 3 di salah satu kelurahan di Kecamatan Poso, Kota Antara Utara memilih ulang. Nah, berarti unsur where-nya yang paragraf ketiga, Bawaslu Kabupaten Poso mengatakan pemilihan ulang diputuskan setelah ada pelanggaran oleh salah seorang pemilih yang menerima lebih dari satu surat. Unsur why, paragraf yang terakhir, dalam pemilihan ulang penyelenggaraan juga mengganti ketua dan seluruh anggota KPPS. Pelaksanaan pemilihan ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Poso yang diikuti 4 pasangan berjalan dengan lancar dengan penjagaan dari aparat kepolisian. Berarti di sini adalah unsur wow-nya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Nah, untuk tugas anak-anakku sekalian, kalian ibu suruh mencari salah satu teks berita di internet atau di koran. Setelah dapat, kalian tulis teks berita tersebut di buku tulis, lalu tentukan unsur 5W plus 1H.
Setelah selesai tugas tersebut, lalu kalian foto, kirim via WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.